Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Bertemu kembali pada materi tradisi Islam di Nusantara. Mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara. Yang ketiga, memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Dan yang keempat, menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tradisi Nusantara sebelum kedatangan Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan sejarah masuknya ajaran dan tradisi Islam di Nusantara. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan tradisi Islam di Nusantara dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu melestarikan tradisi Islam di Nusantara dengan benar. Ini adalah peta konsep pada materi tradisi Islam di Nusantara yang akan kita pelajari, yaitu tentang akulturasi tradisi Islam di Nusantara dan melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Pada hari ini kita khusus membahas tentang akulturasi tradisi Islam di Nusantara, yaitu tradisi Nusantara sebelum kedatangan Islam dan akulturasi tradisi Islam. Bagaimana tradisi Nusantara sebelum kedatangan agama Islam? Jauh sebelum kedatangan agama Islam di Nusantara, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan sendiri, seperti kepercayaan terhadap benda-benda dan roh nenek moyang. Bahkan, mereka melakukan ritual untuk memperingati kelahiran atau kematian nenek moyang dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi yang hidup di Nusantara. Prinsip kepercayaan tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Setelah beberapa tahun, datanglah agama Hindu dan Buddha. Kedatangan kedua agama tersebut tidak menjadikan tradisi asli masyarakat Nusantara hilang. Meskipun demikian, agama Hindu dan Buddha berpengaruh kuat terhadap tradisi masyarakat di Nusantara. Beberapa contoh pengaruh agama Hindu dan Buddha terlihat dalam seni bangunan dan seni rupa. Selain itu, ada pula candi. Pada dasarnya, candi digunakan sebagai tempat peribadatan. Seiring berjalannya waktu, cara tersebut menjadi tradisi masyarakat di Nusantara. Sekarang kita akan melihat bagaimana akulturasi tradisi Islam di Nusantara. Sebelumnya kita akan melihat apa itu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Agama Islam masuk di Nusantara dengan cara damai. Kedatangan agama Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Salah satu faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima adalah karena mampu berakulturasi dengan adat, kepercayaan, dan budaya yang telah berkembang. Akulturasi budaya Islam dilakukan dengan memenuhi batasan-batasan tentang budaya yang baik
dan boleh dilakukan manusia. Batasan budaya tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan halal dan haram. Yang kedua, mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala, yang artinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta prinsip al-bara, yang artinya berlepas diri dan membenci apa saja yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga prinsip tersebut harus dipegang teguh umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya dalam masyarakat. Umat Islam boleh menerima budaya luar asal tidak bertentangan dengan ketiga prinsip tersebut. Akulturasi budaya Islam dengan budaya masyarakat Nusantara kemudian melahirkan budaya baru yang bernapaskan nilai-nilai Islami. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh akulturasi antara agama Islam dengan budaya Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah seni bangunan masjid. Seni bangunan masjid merupakan salah satu tradisi Islam berupa peninggalan fisik. Arsitektur bangunan masjid di setiap daerah berbeda-beda. Sebagai contoh, Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur yang unik jika dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjid Menara Kudus merupakan masjid tua di Nusantara. Menara Masjid Kudus menyerupai candi dan letaknya di sisi timur bangunan masjid. Bentuk menara masjid ini sangat unik. Menara candi tersebut bercorak Hindu Majapahit dan dihiasi dengan kaligrafi yang bernuansa Islami. Contoh kedua dari akulturasi antara agama Islam dengan budaya Nusantara adalah nama bulan pada penanggalan Jawa. Penggunaan kalender Hijriyah dalam Islam memengaruhi penanggalan masyarakat Jawa. Pengaruh pada penanggalan Jawa terlihat pada nama-nama bulan sebagai berikut. Sekarang coba perhatikan tabel nama bulan dalam penanggalan Hijriyah dan nama bulan dalam penanggalan Jawa. Yang pertama, Muharram, dalam penanggalan Jawanya Sura. Yang kedua, Safar, dalam penanggalan Jawanya juga Sapar. Yang ketiga, Rabiul Awal, penanggalan Jawanya Mulut. Yang keempat, Rabiul Akhir, Ba'da Mulut. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal juga sama. Yang keenam, Jumadil Akhir, dalam penanggalan Jawanya juga Jumadil Akhir. Yang ketujuh, dalam penanggalan Hijriyah yaitu Rajab, dan dalam penanggalan Jawa Rejab. Yang kedelapan, Sya'ban, Ruah. Yang kesembilan, Ramadan, Pasa. Yang kesepuluh, Syawal, sama juga Syawal. Yang ke-11, Zulkaidah, Apit. Dan yang ke-12, Zulhijjah, dalam penanggalan Jawanya Besar. Akulturasi yang ketiga adalah seni ukir dan kaligrafi. Umat Islam Nusantara sering menggunakan seni ukir untuk menghiasi bangunan masjid. Ukiran tersebut biasanya berupa daun, bunga, dan pemandangan alam, serta kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan indah yang biasanya digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang keempat adalah seni tari. Seni tari termasuk kesenian yang telah berkembang ketika agama Islam datang di Nusantara.
Pengaruh agama Islam dalam seni tari terletak pada cerita tari yang ditampilkan yang mengandung ajaran Islam. Contoh tarian yang bercorak Islam adalah tari Saman dari Aceh, tari Dana-Dana dari Gorontalo, tari Indang dari Minangkabau, dan tari Rampai dari Aceh. Yang kelima adalah seni musik. Hadrah dan kasidah merupakan dua seni musik yang bernapaskan Islam. Hadrah adalah seni yang memuat lagu-lagu berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diiringi alat musik rebana. Sedangkan kasidah adalah seni suara yang berisi nasihat agama, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta doa yang juga diiringi dengan alat musik rebana. Gambar yang ditampilkan itu adalah gambar hadrah dan kasidah. Yang keenam adalah seni pertunjukan. Wayang termasuk seni pertunjukan yang dikenal secara luas oleh masyarakat Nusantara. Kesenian wayang digunakan oleh Wali Songo untuk mendakwahkan agama Islam. Contoh, cerita wayang yang pada awalnya diambil dari cerita Mahabharata. Cerita tersebut kemudian diubah oleh Wali Songo sehingga cerita wayang yang disajikan mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Yang terakhir adalah seni sastra. Salah satu seni sastra yang berkembang di Nusantara adalah babat. Babat adalah dongeng yang diubah dari cerita sejarah. Kisah dalam babat adalah fakta, namun diceritakan secara berlebihan atau tercampur antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Selain babat, ada karya sastra lain yang berkembang di Nusantara, yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang penuh dengan keajaiban. Ada lagi yang dikenal dengan suluk, yang dapat diartikan sebagai ajaran spiritual Islam yang ditulis dalam bentuk puisi. Demikianlah pembahasan tentang akulturasi tradisi Islam di Nusantara. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan kita dalam mengetahui asal dari tradisi-tradisi Islam yang berkembang di Indonesia. Minggu depan, insya Allah, kita akan membahas melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Terima kasih anak-anak Ibu. Tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.